40 hari usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang Aceh Tengah, Aceh, perekonomian Takengon mulai terlihat menggeliat. Lebih dari sebulan, jalan menuju Takengon terisolasi akibat bencana pada November lalu. Namun kini, sebagian besar jalan yang terputus sudah kembali tersambung. Nadi perekonomian masyarakat pun mulai kembali berdenyut dengan pembukaan kembali Pasar Paya Ilang Takengon. Namun di awal pembukaan pasar ini, belum semua pedagang kembali beraktivitas. Sebagian besar dari mereka mengaku sudah kehabisan modal sehingga kewalahan menghadapi harga pangan termasuk sembako yang masih tinggi. Normal kasi ngulak bu. Ya pemirsa, bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang dan juga longsor di Sumatera? Kita tanyakan kepada rekan-rekan kami, ada Hadiri Azhar di Takengon dan juga Syaren Situmorang di Tapanuli Tengah. Kita akan menuju ke Hadiri dulu. Hadiri, bagaimana kemudian perekonomian di sana? Informasinya ini pasar ini sudah mulai terbuka kembali, nadi ataupun denyut perekonomian sudah mulai bergerak di sana. Bagaimana kondisi terkini, Hadir? Ya, Celia dan Putri, kita kabarkan pada pemirsa TV One bahwa hari ini dalam 2 hari terakhir ini perkembangan kondisi di Aceh Tengah mulai kian membaik dan terjadi pemulihan. Mungkin setidaknya hari ini sudah mulai dibuka pasar Paya Ilang, di mana ini pusat terbesar perdagangan di Kabupaten Aceh Tengah. Hari ini sudah dibuka. Meski sudah dibuka, namun memang masih sepi dari pedagang, juga sepi dari pembeli. Hal ini diduga karena masih kurangnya pasokan bahan pangan dan sembako yang masuk ke Aceh Tengah karena masih banyak akses jalan yang masih dibangun secara darurat. Dan hal ini diharapkan bisa dipercepat perbaikan jalannya sehingga pasokan pangan untuk wilayah Aceh Tengah ini kembali normal dan harga bisa kembali normal dan banyak pedagang akan kembali berjualan. Selain itu juga para pedagang berharap pada pemerintah agar bisa membantu mereka untuk setidaknya memberikan modal kembali karena pasca bencana ini mereka banyak yang kehabisan modal sebab selain terkena bencana, musibah bencana tanah longsor dan banjir bandang juga banyak dagangan mereka ini tidak bisa dijual lagi karena busuk karena hampir sebulan lebih tidak berjualan. Selanjutnya, Celia dan Putri, untuk kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Tengah hingga hari ke-40 bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera ini ada 30 desa hari ini di Kabupaten Aceh Tengah masih terisolir. Desa tersebut tersebar di 5 kecamatan, yaitu di Kecamatan Ketol, Bintang, Linge, Usip Antara, dan Silih Nara, Putri. Baik, Haidir. Kalau tadi Anda sempat sampaikan memang ada sejumlah hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana termasuk permodalan. Bagaimana kemudian respon dari pemerintah? Apakah mungkin dari Bupati di sana dan juga pemerintah daerah apakah sudah merespon hal ini, hal yang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya. Untuk saat ini bisa kita kabarkan pemerintah kabupaten sendiri hingga provinsi dan pusat masih fokus pada pembukaan akses untuk pemulihan akses jalan terlebih dahulu. Selain itu juga untuk membantu para korban. Karena hingga hari ini akses jalan juga belum sempurna, para korban juga masih di titik-titik pengungsian. Mungkin hal ini nanti akan kita tanyakan kembali kepada pemerintah, apakah ada bantunya modal untuk UMKM ataupun para pedagang yang hari ini sangat membutuhkan bantuan, supaya secerca harapan kehidupan mereka masa akan datang itu bisa pulih kembali, Putri dan Celia.